Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kalian tahu nggak sih? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami fenomena La Nina menjelang akhir tahun 2021. Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, La Nina 2021 atau 2022 akan berlangsung dengan intensitas lemah sampai sedang hingga Februari 2022. Lalu, apa itu La Nina? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana proses terjadinya? Apa dampak yang ditimbulkan? Dan bagaimana cara mendeteksinya? Yuk, simak video berikut. Apa itu La Nina? La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak perempuan. La Nina adalah sebuah fenomena alam yang dikendalikan oleh perbedaan suhu muka air laut antar Samudra Pasifik bagian tengah timur dengan wilayah perairan Indonesia. Selama La Nina berlangsung, suhu permukaan laut di sepanjang timur dan tengah Samudra Pasifik mengalami penurunan sebanyak 3 derajat hingga 5 derajat Celcius dari suhu normal. Faktor penyebab terjadinya La Nina. 1. Anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. 2. Melemahkan angin pasat di selatan Pasifik yang menyebabkan pergerakan angin jauh dari normal. 3. Kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Hal ini terjadi di perairan Peru pada saat musim panas. 4. Adanya perbedaan arus laut di perairan Samudra Pasifik. Proses terjadinya La Nina. Angin di Samudra Pasifik menguap. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian ini, ada angin pasang timur yang bertiup dan menguap di sepanjang Samudra Pasifik. Massa air hangat terbawa ke arus Pasifik Barat karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik. Maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Terjadinya upwelling, mana ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bagaimana ke atas kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi yang demikian ini disebut upwelling. Karena adanya pergantian massa ini, maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Dampak La Nina bagi Indonesia. Dampak La Nina bagi iklim Indonesia. Meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Kondisi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih dingin dibandingkan suhu normal, kemudian menyebabkan tanah longsor dan banjir. Dampak La Nina bagi masyarakat. Yang pertama, menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup tenang ketika turun hujan. Yang kedua, masyarakat mengalami kerugian karena kehilangan tempat tinggal jika terjadi banjir dan longsor. Yang ketiga, untuk petani akan mengalami kerugian karena curah hujan yang tinggi sehingga gagal panen. Yang keempat, berpotensi menyebabkan kerusakan tanaman akibat gangguan hama dan patogen. Yang kelima, mengurangi tangkapan ikan karena cuaca buruk. Dampak La Nina bagi kesehatan. Yang pertama, mudah terkena sakit karena perubahan cuaca. Yang
Yang kedua, menurunkan daya tahan tubuh atau imun melemah. Yang ketiga, dapat menyebabkan flu, diare, gatal-gatal, dan penyakit lainnya. Dampak positif La Nina. Yang pertama, meningkatkan jumlah air tahan hingga 22%. Yang kedua, periode tumbuh untuk tanaman berlangsung lebih lama dibandingkan saat iklim normal maupun saat El Nino. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi mengakibatkan peningkatan peluang budidaya padi. Yang keempat, meningkatkan luas panen di daerah yang tidak rawan banjir. Yang kelima, tanah semakin subur. Dampak negatif La Nina. Yang pertama, meningkatkan curah hujan sehingga beresiko terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang kedua, dapat menyebabkan gagal panen apabila lahan pertanian terendam banjir. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan kerusakan tanaman akibat gangguan hama dan patogen. Keempat, dapat menyebabkan penyakit menular yang terbawa air seperti diare, demam tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A. Yang kelima, mengurangi tangkapan ikan. Mendeteksi La Nina. Meskipun rata-rata La Nina terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali dan dapat berlangsung 12 hingga 36 bulan, ia tidak mempunyai periode yang tetap, sehingga sulit diperkirakan kejadiannya pada 6 hingga 9 bulan sebelumnya. La Nina adalah sesuatu yang alami dan telah mempengaruhi wilayah Samudra Pasifik selama ratusan tahun. Namun demikian, secara umum terdapat 3 parameter yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya La Nina. Yang pertama yaitu ada SOI atau Indeks Osilasi Selatan, yang kedua suhu muka laut, dan ketiga angin pasat. Yang pertama yaitu SOI atau Indeks Osilasi Selatan. SOI adalah nilai indeks yang menyatakan perbedaan tekanan permukaan laut atau SLP antara Tahiti dan Darwin serta Australia. La Nina dideteksi ketika nilai SOI positif selama periode yang cukup lama, setidak-tidaknya 3 bulan. Adapun rumus untuk menentukan SOI sendiri yaitu 10 dikali PDIFF dikurang PDIFFAV per SD PDIFF, di mana PDIFF itu yaitu selisih antara rata-rata 1 bulan SLP Tahiti dan rata-rata SLP Darwin. Sedangkan PDIFFAV yaitu rata-rata jangka panjang PDIFF di bulan yang dimaksud. Dan SD PDIFF yaitu standar deviasi jangka panjang dari PDIFF di bulan yang dimaksud. Yang kedua itu suhu muka laut. La Nina terutama ditandai dengan mendinginnya suhu muka laut di Pasifik Ekuator, di mana SST lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya, dan penyimpangan suhu muka laut di daerah tersebut bernilai negatif. Yang ketiga yaitu angin pasat. Selama kejadian La Nina, angin pasat timur menguat sepanjang Samudra Pasifik Tengah dalam 3 bulan terakhir. Perairan di sekitar Indonesia dan Australia menjadi lembap dan basah.